Sebelum Nabi Muhammad yang dilahirkan, dunia berada dalam kegelapan yang pekat. Manusia telah jauh dari cahaya petunjuk. Tauhid, ajaran untuk menyembah Allah yang esa, hampir terlupakan. Sebagian kecil kaum beriman masih memegang ajaran para nabi sebelumnya, namun kebanyakan manusia hidup dalam kesesatan, menyembah berhala, tenggelam dalam kebodohan dan kezaliman. Inilah zaman yang dalam sejarah disebut sebagai zaman jahiliyah. Allah Ta'ala hendak mengutus seorang nabi terakhir, penutup para rasul, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Namun sebelum itu, mari kita melihat keadaan dunia pada masa itu. Keadaan dunia secara umum. Kekaisaran Romawi dan Persia. Dua kekuatan besar dunia kala itu adalah Kekaisaran Romawi di barat dan Kekaisaran Persia, Fars, di timur. Romawi secara formal menganut agama Nasrani, tetapi ajaran Nabi Isa, AS, sudah banyak diubah. Gereja dan para pendetanya sering menggunakan agama untuk keuntungan duniawi. Rakyat hidup dalam penindasan, pergaulan rusak oleh mabuk-mabukan, zina, dan kemewahan. Persia dipenuhi dengan penyembahan api. Majusi. Mereka menganggap api sebagai Tuhan, menyembah di kuil-kuil yang disebut Atashkadeh. Ketidakadilan sosial merajalela, kaum bangsawan menindas rakyat, dan kehidupan moral runtuh. India dan negeri lainnya. Di India berlaku sistem kasta yang sangat keras. Kaum Brahmana menganggap diri mereka mulia, sedangkan kasta rendah hidup hina, bahkan lebih rendah daripada budak. Penindasan atas nama kasta menyebabkan ketidakadilan luar biasa. Jazirah Arab, tempat kelahiran Rasulullah juga tenggelam dalam kebodohan. Mereka hidup dalam kabilah-kabilah yang sering berperang hanya karena persoalan kecil. Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, AS, telah dipenuhi oleh berhala. Tercatat ADA 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Kedudukan wanita sangat rendah. Bayi perempuan dianggap aib, dan sebagian orang Arab tega mengubur anak perempuannya hidup. Mabuk, judi, zina, dan riba merajalela. Kekuatan menindas yang lemah, dan hukum rimba berlaku di mana-mana. Inilah kondisi dunia sebelum datangnya rahmat terbesar, Nabi Muhammad. Peristiwa Tahun Gajah. Pada tahun kelahiran Rasulullah SAW, terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat terkenal dalam sejarah Arab. Kisah pasukan gajah, Ashabul Fil. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Fil. Tentara Abraha. Di Yaman, seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram membangun sebuah gereja megah bernama Qulais. Ia ingin mengalihkan perhatian bangsa Arab agar tidak lagi berhaji ke Ka'bah, melainkan ke gerejanya. Tetapi orang Arab menolak. Bahkan ADA yang menghina gereja tersebut. Abraham murka. Ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Maka ia menyiapkan pasukan besar dengan ribuan tentara dan beberapa ekor gajah. Gajah terbesar bernama Mahmud memimpin barisan. Orang Quraisy tak berdaya. Ketika pasukan Abraham mendekati Mekah, penduduk Quraisy ketakutan. Mereka mencintai Ka'bah, tetapi mereka tahu mereka tidak sanggup menghadapi pasukan sebesar itu. Saat itu, pemimpin Quraisy adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi Al. Ia menemui Abraha untuk meminta unta-unta miliknya yang dirampas pasukan. Abraha heran dan berkata, "Aku kira engkau datang untuk membela rumah suci kalian, ternyata engkau hanya meminta unta-untamu." Dengan penuh keyakinan, Abdul Muttalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, maka aku menuntut hakku. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri. Dia Allah yang akan menjaganya." Pertolongan Allah. Ketika pasukan bersiap menghancurkan Ka'bah, gajah-gajah enggan maju ke arah Mekah. Tiba-tiba langit dipenuhi burung-burung kecil, yang disebut ababil aba'ah. Masing-masing membawa batu kecil dari tanah liat yang keras. Batu itu dilemparkan ke arah pasukan Abraha, dan setiap batu yang mengenai tentara membuat mereka binasa. Al-Quran menggambarkan, "Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat." QS. Al-Fil, 1-5. Pasukan Abraha hancur lebur, Abraha sendiri luka parah dan kembali ke Yaman dalam keadaan hina. Sejak saat itu, tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Fil, Tahun Gajah. Dunia menanti sang Nabi. Peristiwa Tahun Gajah bukan sekadar sejarah. Ia adalah isyarat dari Allah bahwa Ka'bah akan dilindungi NYA, dan bahwa sebentar lagi seorang Nabi Agung akan lahir di tanah suci ini.
Kaum Yahudi dan Nasrani sudah membaca tanda-tanda dalam kitab suci mereka bahwa seorang nabi terakhir akan datang. Para pendeta dan rahib sering membicarakan bahwa masa kelahiran nabi penutup sudah dekat. Masyarakat Arab pun mulai mendengar kabar tentang pemimpin agung yang akan membawa cahaya. Dunia penuh kegelapan itu sedang menunggu cahaya abadi. Kelahiran Nabi Muhammad setelah memilih kedua orang tua Nabi Muhammad dari kabilah Quraisy yang paling mulia, suci, dan terhormat. Karena Allah ingin agar penutup para nabi lahir dari keturunan yang bersih dan penuh kehormatan. Garis keturunan Rasulullah bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, kelahiran beliau adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa di tanah Mekah. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. QS Al-Baqarah 129. Kepribadian Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang pemuda Quraisy yang sangat tampan, berakhlak mulia, jujur, dan memiliki kehormatan tinggi. Semua orang di Mekah mengenalnya sebagai sosok yang amanah dan berbudi pekerti luhur. Ia adalah putra kesayangan Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy yang disegani. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab Allah berasal dari Bani Zuhrah, salah satu kabilah Quraisy yang sangat terhormat. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, berakhlak mulia, dan terhormat. Banyak orang memuji kelembutan, kesabaran, dan kehormatan Aminah. Pernikahan Abdullah dan Aminah. Abdul Muttalib memilih Aminah sebagai istri bagi putranya, Abdullah. Pernikahan ini disambut dengan gembira oleh masyarakat Mekah, karena mempertemukan dua keluarga yang sama-sama mulia. Pernikahan ini membawa keberkahan besar, sebab dari pasangan inilah akan lahir manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad. Wafatnya Abdullah. Tidak lama setelah pernikahan, Abdullah berangkat dalam perjalanan dagang ke Syam. Namun dalam perjalanan pulang, ia jatuh sakit di kota Yathrib, Madinah sekarang, dan wafat di sana. Saat itu Aminah sedang hamil. Dengan demikian, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Inilah hikmah Allah, agar kelak Rasulullah benar-benar merasakan penderitaan anak yatim dan selalu memiliki kasih sayang kepada kaum lemah. Mimpi dan kabar gembira Aminah. Selama masa kehamilan, Aminah mengalami beberapa mimpi yang penuh makna. Ia melihat dalam tidurnya seakan-akan keluar cahaya dari perutnya, yang menyinari istana-istana di Syam. Ia juga mendengar suara yang mengatakan, "Engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Jika ia lahir, namailah dia Muhammad." Mimpi dan tanda-tanda ini menegaskan bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa, melainkan seorang utusan besar yang akan mengubah sejarah dunia. Kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya, tibalah saat yang dinanti. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, sekitar 570 M, Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Hari itu adalah hari paling agung dalam sejarah manusia. Peristiwa ajaib saat kelahiran beliau disertai berbagai tanda luar biasa. Aminah melihat cahaya keluar dari dirinya hingga menyinari istana-istana Syam. Api yang disembah orang Persia di istana Kisra, yang sudah menyala ribuan tahun, tiba-tiba padam. Istana Kisra di Persia runtuh 14 menaranya. Danau sawah yang sangat luas mengering. Bintang-bintang tampak lebih bersinar di langit malam itu. Semua ini adalah tanda bahwa zaman kegelapan dan kesyirikan akan segera berakhir, dan cahaya petunjuk akan menyebar ke seluruh dunia. Nama Muhammad. Setelah lahir, bayi mulia itu diberi nama Muhammad oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Nama ini sangat jarang digunakan oleh orang Arab saat itu. Muhammad berarti yang banyak dipuji. Ketika orang bertanya mengapa ia menamai cucunya Muhammad, Abdul Muttalib menjawab, "Aku berharap cucuku akan dipuji di langit dan di bumi." Allah sendiri kemudian menyebut Nabi dengan nama Ahmad dalam Al-Quran sebagaimana firman Nya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab, Taurat yang datang sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." QS Ash-Shaf 6. Ibu susuan dan kehidupan awal. Awalnya Nabi Agal disusui oleh ibunya, kemudian oleh seorang budak perempuan Abu Lahab bernama Suwaibah selama beberapa hari. Setelah itu, sebagaimana tradisi orang Arab, bayi Muhammad diserahkan kepada ibu, susuan dari pedalaman untuk tumbuh di lingkungan yang sehat dan fasih bahasanya. Ketika itu, seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah mendapat kesempatan untuk menyusui beliau. Sejak Nabi Muhammad berada di rumah Halimah, berbagai keberkahan turun. Onta yang sebelumnya lemah menjadi sehat, dan susunya berlimpah.
Kambing-kambing mereka menghasilkan susu yang banyak. Tanah mereka menjadi subur dan hijau. Kehidupan keluarga Halimah berubah penuh keberkahan. Halimah merasakan bahwa keberkahan itu datang hanya karena bayi mulia yang ada dalam gendongannya. Penutup. Pernikahan Abdullah dan Aminah adalah pernikahan penuh keberkahan, dari situlah lahir manusia termulia. Wafatnya Abdullah sebelum kelahiran Nabi adalah bagian dari rencana Allah, agar Rasulullah Daishunwu tumbuh dengan penuh kesabaran dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Kelahiran Nabi Muhammad Jo adalah awal dari cahaya petunjuk yang menerangi seluruh dunia. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. QS Al-Anbiya 107. Masa-masa awal kehidupan Nabi Muhammad Purged adalah periode yang paling mulia dan penuh berkah dalam sejarah manusia. Pada periode ini, beliau membangun fondasi kesabaran, akhlak mulia, dan ketakwaan yang akan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Perawatan oleh Halimah As-Sa'diyah, ketika Nabi berusia beberapa bulan, beliau diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad untuk disusui dan dirawat. Pada masa itu adalah tradisi Arab untuk menempatkan bayi di pedesaan dengan wanita dari kabilah lain agar bayi tumbuh sehat dan bahasa Arabnya lancar. Halimah dan keluarganya miskin, tetapi mereka taat kepada Allah dan memiliki niat yang baik. Dengan kedatangan Nabi ke rumah mereka, berkah pun mulai turun. Unta-unta mereka mulai menghasilkan lebih banyak susu. Kambing-kambing mereka memproduksi susu lebih banyak. Tanah mereka menjadi subur dan ladang-ladang mereka makmur. Halimah menyadari bahwa bayi ini bukanlah anak biasa, tetapi seorang yang istimewa. Peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak. Banyak peristiwa luar biasa dan spiritual terjadi selama masa kanak-kanak Nabi. Boge. Syak al-Sadr, pembelahan dada. Ketika beliau masih kecil, malaikat datang dan membuka dadanya. Bagian yang gelap dan kotor diambil, diganti dengan hati yang bersih dan dipenuhi cahaya. Peristiwa ini menandakan bahwa Allah telah mempersiapkan Nabi Aksorto untuk menjadi manusia yang sempurna dan suci untuk misi besar di masa depan. Kesan para tamu dan pengunjung. Bahkan di masa kecil, kepribadian Nabi begitu menonjol. Banyak orang yang melihatnya merasa kagum dengan cahaya dan keistimewaan yang terpancar dari beliau. Beberapa orang asing dan pelancong merasakan nur ilahi di dalam diri beliau. Wafatnya ibu Nabi ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 6 tahun, ibunya, Aminah binti Wahb wafat. Dengan demikian, beliau kembali menjadi yatim. Kehilangan ibunya meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati Nabi. Peristiwa ini juga membuat beliau memiliki empati mendalam terhadap anak yatim, fakir, dan orang-orang yang menderita. Pengasuhan oleh kakek Abdul Muthalib. Setelah wafatnya Aminah, Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kasih sayang dan perhatian Abdul Muthalib adalah orang yang sangat soleh dan terhormat. Ia memperhatikan keselamatan, pendidikan, dan pembinaan akhlak Nabi dengan sungguh-sungguh. Nabi tumbuh di lingkungan Mekah yang mulia, di mana orang-orang menghormatinya dan menjaga kehormatannya. Pendidikan awal dan pembinaan akhlak, di bawah bimbingan kakeknya, Nabi belajar tentang kemurahan hati, kejujuran, dan sopan santun. Saat bermain dengan anak-anak lain, akhlak dan kebijaksanaannya sudah tampak. Sejak kecil, beliau mulai memahami nilai kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati. Perjalanan dan pengalaman. Sejak kecil, Nabi telah melakukan beberapa perjalanan pendek yang membentuk karakternya. Perjalanan dari Mekah ke Taif dan Yathrib, Madinah, dalam jangka pendek. Menyertai kafilah dagang suku Quraisy, mengamati kondisi perjalanan dan orang-orang di sekitarnya. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan Nabi kesabaran, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang penderitaan manusia. Semua pengalaman ini menyiapkan Nabi agar mampu memahami masalah dan penderitaan umat manusia di masa depan. Ringkesan. Dalam bab 3, kita telah melihat masa kecil Nabi dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah yang membawa berkah bagi keluarganya. Peristiwa Syak al-Sadr menandai hati Nabi yang bersih dan penuh cahaya. Setelah wafatnya ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Perjalanan dan pengalaman masa kecil membentuk karakter Nabi yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih. Peristiwa-peristiwa ini menjadi fondasi awal bagi Nabi untuk kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Masa remaja dan dewasa awal Nabi Muhammad adalah periode penting yang membentuk karakter, moral, dan kesiapan beliau untuk menyampaikan risalah Allah. Pada masa ini beliau menonjol karena kejujuran, akhlak yang mulia, dan kepedulian sosial. Karakter dan kesopanan pada masa remaja. Selama masa remajanya, Nabi dikenal karena kesopanan dan hormat,
Selalu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Kebijaksanaan. Dalam menghadapi perselisihan di sukunya, beliau berperan sebagai penengah. Keadilan. Tidak membiarkan hak orang lain dilanggar. Di tengah teman-temannya yang sering terjebak dalam kesenangan duniawi, Nabi Ad menunjukkan keteguhan moral dan budi pekerti yang luar biasa. Kejujuran dan amanah. Sifat kejujuran dan amanah Nabi Mol sangat menonjol. Beliau dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya, oleh masyarakat Mekah. Kafilah dagang sering dipercayakan kepadanya karena orang-orang yakin beliau tidak akan menipu. Tidak pernah berbohong atau melakukan kecurangan, bahkan dalam urusan bisnis. Sifat-sifat ini menjadi fondasi penting untuk memimpin masyarakat dan menyampaikan dakwah di kemudian hari. Peran dalam perdagangan. Nabi dimulai terlibat dalam perdagangan sejak muda. Mengelola usaha yang ditinggalkan oleh ayahnya. Berpartisipasi dalam perjalanan kafilah dagang untuk mengamati dan mengelola perjalanan bisnis. Menjaga integritas dalam setiap transaksi dan menolak praktik riba atau penipuan. Pengalaman ini membentuk kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan integritas beliau. Dihormati dalam masyarakat Quraisy. Akhlak mulia Nabi Trik membuat beliau sangat dihormati oleh masyarakat, bersikap baik dan lembut kepada anak-anak, memberi perhatian dan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Mempunyai reputasi yang sangat baik dalam menyelesaikan perselisihan. Sifat-sifat ini membuat beliau menjadi figur teladan dalam masyarakat sebelum risalah Islam datang. Persiapan spiritual. Selama masa ini, Nabi Tat sering menyendiri untuk berfikir dan beribadah. Mengunjungi Gua Hira untuk beribadah dan merenung. Merenungkan keadilan sosial, kesyirikan, dan masalah masyarakat. Memperkuat hubungan dengan Allah melalui doa dan refleksi spiritual. Kebiasaan ini menyiapkan Nabi Ra secara rohani untuk menerima wahyu. Turunnya wahyu pertama. Setelah bertahun-tahun beribadah dan merenung, Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Turchen. Nabi berusia sekitar 40 tahun. Di bulan Ramadan, saat berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang. Jibril memerintahkan, "Iqra." Bacalah. Nabi Gua Hira menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulanginya, "Iqra." Kemudian, Allah menurunkan ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. QS Al-Alaq 1-4. Peristiwa ini menandai awal kerasulan Nabi L dan dimulainya misi beliau untuk membimbing umat manusia. Ringkesan. Bab 4 menekankan beberapa hal penting. Nabi Oi menonjol dalam kejujuran, amanah, dan akhlak mulia di masa remajanya. Dalam perdagangan dan kehidupan sosial, beliau selalu adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. Praktik ibadah dan merenung di Gua Hira menyiapkan beliau untuk wahyu. Wahyu pertama menandai permulaan resmi misi kenabian dan penyampaian petunjuk Allah kepada seluruh manusia. Masa remaja dan dewasa awal ini adalah fondasi penting yang menunjukkan bahwa Nabi A telah dipersiapkan dengan sempurna oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.